damai dalam Yesus Kristus. Pemirsa TVRI yang berbahagia, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Saya Teresa, saat ini saya sedang berada di Sekolah Budi Mulia Bogor. Saya kembali mengajak pemirsa untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Don Bosco Doho dengan tema Kasihilah sesamamu dalam keberagaman. Namun, sebelumnya, marilah kita saksikan pujian berikut ini. Selamat menyaksikan. Pemirsa Televisi Republik Indonesia di mana saja berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik. Pada hari ini, saya Don Bosco Doho dari Sekolah Budi Mulia Bogor ingin mengantarkan tema mengasihi dalam perbedaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengasihi orang lain karena kita sama dan satu itu biasa. Tetapi mengasihi orang lain dalam perbedaan itu luar biasa. Perbedaan bukan untuk membeda-bedakan. Karena kita terlahir sebagai manusia sudah berbeda. Bukankah kita hidup bersama-sama karena kita ini berbeda? Kehidupan manusia justru menjadi indah karena tidak ada satupun manusia yang diciptakan sama dan serupa. Seorang manusia lahir karena bersatunya dua manusia yang berbeda, yakni suami dan istri dalam sebuah institusi perkawinan. Maka sampai kapanpun manusia akan selalu berbeda. Perbedaan selalu dirayakan agar terbentuk kehidupan yang bermakna. Saudara-saudari pemirsa Televisi Republik Indonesia yang berbahagia, tokoh panutan yang layak kita contohi dalam kehidupan sehari-hari
Saya ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 mengenai kisah orang Samaria yang baik hati. Tokoh panutan yang kita angkat dari Injil Lukas adalah bercerita mengenai orang Samaria yang baik hati, yang mencintai orang yang bukan sedaerahnya, bukan orang satu budaya dengan dia. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengangkat kisah yang mengenai orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Para pemirsa yang berbahagia, mengapa tokoh orang Samaria menjadi penting dalam konteks Injil kita pada hari ini? Orang Samaria adalah penduduk di wilayah bagian utara kerajaan Israel Utara, yang pada abad ke-6 sebelum Masehi antara orang Samaria dan orang Yahudi memiliki perbedaan, memiliki pertikaian yang luar biasa sampai mengganggu kehidupan mereka. Semuanya ini karena perbedaan etnisitas dan cara hidup. Karena itu terbawa hingga pada zaman Yesus. Tetapi menarik, orang Samaria yang memandang orang Yahudi sesungguhnya ada di bawah level kehidupan mereka, dia masih bisa melakukan perbuatan yang baik. Dia masih bisa melakukan sesuatu yang melampaui kelasiman di zaman itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia, teladan hidup orang Samaria layak untuk kita teladani, untuk kita contohi, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, khususnya dalam konteks Indonesia. Para pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia, orang Samaria adalah contoh paling ekstrim bagaimana mengasihi sesama, padahal secara budaya dan secara etnisitas mereka berbeda, dan dia melakukannya tanpa pamrih. Perbuatan orang Samaria menembus sekat dan batas kelasiman pada saat itu. Tindakan mengasihi sesama, padahal mereka berbeda, bahkan bermusuhan, amat relevan bagi kita dalam konteks Indonesia yang memiliki kemajemukan dalam berbagai sendi kehidupan. Teladan hidup yang diperankan oleh orang Samaria kepada orang Yahudi itu menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya perbedaan harus membuat kita merasa bersatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Injil yang dikemukakan oleh Lukas pada hari ini, di mana kita saling mengasihi terhadap sesama, termasuk kepada musuh-musuh kita, harus menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jika kita semua merasakan bahwa perbedaan merupakan sebuah rahmat, perbedaan harus dirayakan hari demi hari, maka betapa indahnya kehidupan kita. Kehidupan pada saat ini yang begitu gampang terpicu oleh hal-hal yang berbeda, harusnya membuat kita menyadari bahwa perbedaan mestinya membuat kita merasa sebagai saudara. Maka tindakan mengasihi sesama, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan mengasihi sesama termasuk kepada musuh-musuh kita, ini merupakan tanda bahwa kita adalah saudara seiman, di mana kita harus senantiasa bersatu, bersaudara untuk sampai kepada kebahagiaan bersama di surga. Para pemirsa yang berbahagia, seorang novelis Rusia pernah mengatakan, jangan coba-coba Anda datang sendiri menghadap Tuhan ke surga, karena nanti Anda akan ditanyakan bersama siapa, dengan siapa Anda berjalan dari dunia menuju ke surga. Pertanyaan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita tentu saja menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini adalah hidup dengan orang lain, hidup bersama dengan yang lain, termasuk dengan musuh-musuh kita. Karena itu,
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teladan hidup orang Samaria yang mengasihi sesama dalam perbedaan mestinya membuat kita senantiasa menghadirkan kebersamaan, menghadirkan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan kita setiap hari. Suci murni menjadi teladan keluarga.
para pemirsa TVRI yang dikasihi Tuhan. Perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, hendaknya dilihat sebagai sebuah berkah, hendaknya dilihat sebagai sebuah rahmat. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Injil Lukas yang menceritakan mengenai kisah orang Samaria yang baik hati, hendaknya menjadi panutan bagi kita, bahwa ternyata di sekitar kita, di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, selalu ada orang-orang lain yang tertimpa bahaya, tertimpa musibah, dan di sana kita diajak untuk senantiasa menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama yang berbeda dengan kita. Saudara-saudari, pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia, di akhir renungan kita pada hari ini mengenai mengasihi sesama yang diinspirasi oleh Injil Lukas mengenai kisah orang Samaria yang baik hati, saya ingin menggarisbawahi kembali kata-kata yang didendangkan oleh seorang novelis Rusia. Jangan coba-coba Anda berjalan sendiri menuju surga, karena Anda akan ditanya bersama siapa, dengan siapa Anda ke sini. Pertanyaan ini menjadi penting bagi kita, bahwa ternyata hidup kita menjadi bermanfaat, hidup kita menjadi bermakna kalau kita memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Hidup kita sebagai pribadi menjadi berguna kalau kita menjadi saudara bagi sesama kita, termasuk bagi musuh-musuh kita. Karena itu, kehidupan kita di dunia ini yang setiap hari selalu diwarnai oleh konflik, selalu diwarnai oleh perbedaan, hendaknya dilihat sebagai sebuah rahmat yang menuntun kita kepada surga yang abadi, di mana kita akan merayakan kebahagiaan bersama. Jika kita semua merasakan bahwa perbedaan merupakan sebuah rahmat, perbedaan harus dirayakan hari demi hari, maka betapa indahnya kehidupan kita. Pergilah dan lakukanlah perintah Yesus untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Semoga Tuhan yang Maha Pemersatu menyatukan kita dalam perbedaan menuju surga yang bahagia, dan semoga seluruh hidup kita berbahagia. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali di Mimbar Agama Katolik berikutnya.
Pemirsa TVRI yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Saya Teresa, mohon pamit undur diri dari hadapan saudara. Sampai jumpa pada program berikutnya. Tuhan memberkati.